Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia bisa, misalnya tadi bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali. Ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya, yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7 halaman 383, penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, annalladzi istaqarra indal amah anna kharqal adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dzalik min awliyaillah. Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu. Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Wa rahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati awliyaillahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukanlah kesaktian, Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, harus diuji ini kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menentukan wali atau bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam. Kata siapa? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidh Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala.